Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Dharma Robotona. Nah, di sini kita akan membahas seputar materi pembelajaran kebidanan. Untuk itu, teman-teman semua jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kali ini materi apa yang akan kita bahas? Yuk mari kita lihat. Let's go! Oke, materi kali ini yaitu tentang remaja. Nah, pertama sekali kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan remaja. Remaja adalah merupakan periode transisi dari masa awal anak-anak hingga ke masa dewasa, yang berjalan antara usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya atau teenager, remaja artinya manusia yang berusia belasan tahun yang merupakan perkembangan untuk menjadi lebih dewasa. Nah, remaja juga berasal dari kata lain yaitu adolescence yang mempunyai arti yang lebih luas, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, itu yang dimaksud dengan remaja. Apakah kamu sudah paham apa yang dimaksud remaja? Nah, remaja juga akan melewati masa pubertas yang ditekankan untuk menyatakan perubahan psikososial yang menyertai pubertas, akselerasi pertumbuhan somatik yang merupakan bagian dari perubahan fisik pada pubertas disebut sebagai pacu tumbuh adolescent growth spurt. Nah, dalam tumbuh kembangnya menuju dewasa, berdasarkan kematangan psikososial dan seksual, semua remaja akan melewati tahapan berikut, yaitu yang pertama masa remaja awal atau early adolescence yang dimulai dari umur 11 sampai 13 tahun. Nah, remaja awal pada tahap ini masih terheran-heran atau masih bingung terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan yang menyertai perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis. Nah, yang kedua ada masa remaja pertengahan, dimulai dari umur 14 hingga 16 tahun. Remaja madya. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri dan menyukai teman-teman yang punya sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis dan materialis, dan sebagainya. Dengan mempercepat hubungan dengan kawan-kawan dari lain jenis. Nah, yang ketiga ada masa remaja lanjut, yang dimulai dari umur 17 hingga 20 tahun. Remaja akhir pada tahap ini menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 4 hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain, egosentrisme terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, tubuh dingin yang memisahkan diri pribadinya atau private self dan masyarakat umum atau the public. Itulah masa remaja lanjut yang 4 hal pencapaian. Lanjut ke masalah-masalah pada remaja. Ternyata masalah pada remaja itu bisa adanya penyalahgunaan obat. Ada juga kenakalan remaja, masalah seksual, dan masalah yang berkaitan dengan sekolah. Remaja yang paling berisik adalah remaja yang memiliki lebih dari satu masalah tersebut. Sebagai contoh, penyalahgunaan obat terlarang yang parah berkaitan dengan aktivitas seksual ini, rendahnya nilai sekolah, putus sekolah, dan kenakalan. Aktivitas seksual ini berkaitan dengan penggunaan rokok dan alkohol, penggunaan obat-obat narkotika, dan lainnya. Rendahnya nilai sekolah, putus sekolah, dan kenakalan, anak-anak muda beresiko tinggi ini seringkali terjerumus dalam 2 atau 3 perilaku yang bermasalah pada saat remaja. Demikian materi kali ini. Yuk kita lanjut ke soal. Saya beri waktu kepada teman-teman semua untuk mengerjakan soal ini 1 menit. Let's go!
5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban kamu benar. Kebutuhan nutrisi. Siapa yang jawabannya benar? Tolong komen di kolom chat di bawah ini ya. Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah atau entrosit dan atau hemoglobin yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal. Kurang darah, hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Jika tidak, ada masalah lain. Anemia dapat disebabkan kekurangan nutrisi, terutama yang mengandung zat besi, protein, dan asam folat. Kehilangan darah atau perdarahan, penyakit kronis menaun, misalnya TBC dan cacingan. Makanan yang dianjurkan bagi penderita anemia adalah yang mengandung satu zat besi, ati, daging sapi, kuning telur, buah-buahan, dan lain-lain. Misalnya sayur-sayuran yang berwarna hijau dan seperti yang lainnya. Yang kedua ada asam folat, yang seperti ati, jamur, pisang, apel, protein, telur, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan. Oleh sebab itu, jawabannya adalah kebutuhan nutrisi ya teman-teman. Video kali ini sudah sampai sini ya teman-teman. Kita berlanjut ke video berikutnya.